Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma ftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawatal abdu binuri syamsik abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, ibadat sebuah lemari yang terkunci. Isi lemari adalah hal-hal yang amat kita sukai, tapi terkunci. Mana yang harus kita pikirkan dan lakukan? Sibuk memikirkan isi lemari atau sibuk mencari kuncinya lalu membuka kuncinya? Jadi jangan risau dengan nikmat yang belum ada. Semuanya ada dalam kekuasaan Allah dan tidak akan kemana-mana. Kita tidak akan pernah kekurangan karunia kalau kita sebagai ahli syukur. Allah sudah janji dengan janji yang pasti ditepati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sudah jaminan Allah. Kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Semua janji Allah itu pasti terjadi. Seperti wa may yattaqillah yaj'alahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar. Itu pasti. Jadi jangan takut dengan masalah, tapi takutlah tidak termasuk ahli takwa. Sebab kita tidak dirancang untuk menyelesaikan masalah sendiri. Kita dirancang mau takwa atau tidak. Kalau takwa, Allah menolong menyelesaikan urusan kita. Kita akan disudutkan oleh Allah yang Maha Tahu ke posisi yang kita tidak punya harapan selain mengharapkan pertolongan Allah. Nanti wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nanti Allah yang akan bukakan pintu rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Jadi kadang-kadang Allah membuat kita benar-benar seperti yang tertutup semua pintu, tidak apa-apa. Biasanya Allah mau memberi kejutan supaya kita tahu bahwa kita memang terbatas untuk mengetahui rahasia Allah. Termasuk kita tentang masa depan tidak usah takut. Kalau kita menjadi ahli syukur, tanggungan Allah. Makanya kalau kita punya keterampilan taubat, jadi bersih, jadi tenang, keterampilan syukur nambah. Karena kita tidak jauh selain dari maksiat dan nikmat. Nah, kali ini kita kaji mengulang kembali ilmu syukur. Satu, semua nikmat baru terasa nikmat kalau pakai tali syukur. Nikmat
tidak akan terasa nikmat kalau tanpa syukur. Contoh, air setengah gelas hangat, oleh yang tidak tahu syukur, cuma setengah gelas, jengkel dia minum karena cuma setengah gelas. Bagi ahli syukur, alhamdulillah, Allah memberikan setengah gelas air hangat, masya Allah, nikmat. Jadi kita menderita sebetulnya bukan karena kurang karunia, kita menderita karena kurang bersyukur. Kalau kita berhasil menenggelamkan diri di dalam samudra karunia Allah yang tiada bertepi, susah cari sengsara. Sengsara itu pasti karena fokusnya kepada yang tidak ada, yang kurang, yang tak cocok dengan keinginan. Nah, makanya orang yang kufur nikmat, wajahnya juga oleh Allah diset jadi memblek. Benar, beda orang yang syukur dengan yang kufur. Satu, rahasia syukur yang pertama adalah hati. Di sini, di lubuk hati harus hakul yakin bahwa semua nikmat adalah milik Allah, dari Allah. Hanya Allah yang membagikan. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Karunia apapun yang ada padamu, faminallah. Harus di sini. Gagal meyakini ini, pasti kita akan banyak gelisah karena berharapnya dari makhluk. Sedang makhluk sendiri pun sama sekali tidak bisa dipegang. Makhluk bukan sumber nikmat. Makhluk hanya jalan nikmat yang Allah tetapkan, bukan sekeinginan dia sendiri, bukan sekeinginan kita, tapi sekeinginan Allah saja. Kalau kita sudah yakin Allah sumber dan makhluk hanya jalan, kita tidak akan menghibah, memelas, merunduk, menjilat, bersujud kepada makhluk. Tidak. Karena kita tahu nikmat apapun, yang besar, yang sedang, yang kecil, yang halus, cuma Allah yang punya. Nikmat penciptaan hanya Allah yang menciptakan. Ini bikinan Allah total. Harusnya saudara lihat saya, ingat kepada penciptanya, ya. Jangan itu sahabatnya buat saya, jangan begitu. Bilang sama Allah, ya, sambil beli di SMM. Dah. Allah yang mencipta. Tidak ada yang menciptakan anak. Manusia boro-boro bikin anak, gambar anak juga gagal total. Bikin sehelai rambut juga tidak akan pernah sanggup, ya. Benar. Jadi kalau ingin punya anak, harus minta kepada penciptanya. Ingin ilmu, harus minta ke Allah, penguasa semua ilmu. Ingin uang, ke Allah minta. Ingin jodoh, siapa yang ngasih jodoh? Yang betul. Kalau gitu mertua gimana? Hah? Mertua itu orang tuanya. Masih saudara tidak hafal. Ingin hafal Quran, Allah yang menggenggam otak ini. Ingin sehat, Allah yang punya. Pokoknya ingin apapun, ingin sendal, ingin baju, ingin makan, ingin minum, ingin napas, ingin bahagia, semuanya milik Allah. Makanya mencari kebahagiaan dari makhluk susah, sebab dia sendiri kurang bahagia. Bagaimana mungkin yang tidak punya bisa memberi?
Ini syarat pertama. Harus mulai, kalau seperti meja tuh, menafikan dulu, baru mengisbatkan. Tidak ada sumber karunia, tidak ada pemilik karunia, tidak ada yang bisa memberi karunia. Dikosongkan, dinafikan, baru mengisbatkan. Illallah, kecuali hanya dari Allah. Itu syarat syukur. Itu dengan itu saja sudah lebih tenang. Melamar kerja, ke dokter, berobat, makan obat, ya Allah, hanya Engkau yang maha menyembuhkan. Obat ini hanya syariat, pakai rezeki dengan apotek. Tidak usah disebutkan, bikin tersinggung yang punya apotek. Tenang saja. Tidak menyembuhkan, tapi mengobati. Namanya juga obat, ya. Obat yang sama, ada yang ditakdirkan sembuh, ada yang tidak. Nah, karena yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus menghujam di dalam hati kita, sehingga kita melihat makhluk itu tidak sebagai sumber, tapi hanya jalan. Kita tidak boleh menghibah kepada makhluk, hanya boleh kepada Allah. Bicara boleh, tapi menggantungkan hati tidak boleh. Percuma, dia tidak punya apa-apa, sama-sama nebeng. Jelas? Lebih enak kan dia? Tidak boleh menggantungkan kepada atasan, tidak. Juga tidak boleh menggantungkan kepada gaji. Seperti mau pensiun, panik karena gaji akan sedikit. Tidak apa-apa gaji sedikit, yang penting penghasilan besar. Yang penting cukup. Sedikit banyak itu relatif. Yang penting cukup, dan Allah mencukupi, tidak harus lewat gaji. Berapa banyak yang tidak punya gaji sama sekali dan tetap cukup. Kita pun tidak boleh bersandar kepada warisan orang tua, memalukan, ya. Melihat orang tua panjang umur, gelisah. Anak durhaka sebagainya. Bapak sudah 98 tahun, kapan bagi waris? Jangan bertengkar masalah warisan. Tenang saja, apa yang untuk kita tidak akan kemana-mana. Kalau kita disukai Allah, pasti jumpa. 2. Apakah dokter menyembuhkan? Halo? Kemarin dokter demo, ya? Saya tidak mau ikut campur, karena saya bukan dokter dan saya tidak tahu hakim memutuskan apa tentang dokter. Tapi kalau demo itu membuat banyak pasien terlantar, yang pendarahan dan sebagainya, pasti ada hitungannya sendiri dengan Allah. Karena Allah yang ngasih ilmu, Allah yang nakdirkan jadi dokter, Allah yang bikin pintar, bukan karena kehebatannya, ujian. Saya berterima kasih kepada para dokter yang walaupun ada solidaritas, tapi sangat serius mengabdi ke masyarakat. Baru saya baca dari seorang, saya brimo gajinya lebih sedikit daripada dokter, tapi saya tidak pernah demo. Padahal saya mempertaruhkan nyawa, dan kalau saya salah bertindak, saya dipenjara. Satu kaki di lubang kubur, satu kaki di lubang penjara. Ya, kalau menangkap musuh tertembak dia yang mati, kalau nembak tidak pada tempatnya dia yang dipenjara. Gaji saya tidak banyak, tapi saya tidak pernah demo, kata Brimo.
Bagusnya ngobrol dengan pola dokter ya. Saya nggak ikut campur. Ada urusan sudah. Hati-hati. Dan kalau saudara jadi dokter, lalu salah, lalu dihukum, terima. Itu bukan masalah kedokteran, tapi masalah kesalahan. Kalau saudara benar, bela diri. Kalau salah, semuanya berpeluang salah. Supir juga salah di penjara. Tidak bisa supir satu salah kemudian dihukum semua angkot mogok, ya. Tapi karena saya tidak mengerti peradilannya, wah kalau begitu saya menjadi takut menolong orang. Jangan jadi dokter. Semuanya ada resikonya, ya. Semuanya harus berani mengambil resiko. Kita udah lakukan yang terbaik, ternyata salah, ya ada pahalanya di sisi Allah. Hidup selalu dalam keadaan memilih. Mudah-mudahan demo kemarin tidak jadi dosa, tapi jadi apa ya? Jadi amal lah, mudah-mudahan. Perhitungannya sama Allah. Teruskan, tidak semua dokter demo, ya. Memang demo yang baik adalah demo masyarakat, tidak nyambung. Yang kedua, kunci syukur lisan. Tadi apa? Hati. Tenang ya, tenang. Ada Allah. Ada Allah yang maha dekat, yang menguasai semua rezeki. Dan selama ini pun tidak pernah lari mengurus kita. Benar. Benar. Kalau saudara ada jerawat di ujung hidung, alhamdulillah tidak di ujung lidah, benar. Atau di ujung hitam-hitamnya mata. Bagaimana jerawat di sana? Wah, masih banyak yang disyukuri. Makanya yang kedua, afdalul doa, alhamdulillah. Selalu dengan doa yang paling afdal, alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Orang yang menyebut alhamdulillah, habisnya tidak punya tempat untuk pengen dipuji. Lah namanya juga segala puji milik Allah. Kita mau nebeng di mana? Segala puji 94% milik Allah. Yang punya saya 6%, bukan alhamdulillah. Apapun yang membuat kita dipuji pasti karunia Allah. Benar? Itu atau kecantikan, ya udah saudara jangan bayangkan. Allah yang bikin, dia yang penting, tidak nyambung ada. Memangnya yang pinter-pinter bikin sendiri otaknya, tahu juga tidak otaknya apa. Yang otot kawat balung besi leher beton urat kabel, yang gagah perkasa itu, emang dia bisa bikin otot satu? Dan oleh Allah dibikin diare saja, pasti lemas. Bukan karena saya berpengalaman, jadi dia, Masya Allah. Cerdas, hafal Quran, suaranya indah. Siapa yang bikin kita suara? Hanya Allah. Apapun, aduh kulitnya mulus, siapa yang bikin kulit? Gak ada yang bisa kita buat. Makanya kalau ada orang memuji kita, jangan ditangkap dan dikekepin itu. Segera kembalikan. Alhamdulillah. Aduh, Mbak anaknya cakep-cakep. Gimana orang tuanya sih? Emang orang tuanya cakep. Alhamdulillah. Hanya Allah yang mendesain, hanya Allah yang mencipta, menyusun, membentuk, mengurus setiap saat. Doakan supaya pribadi anak-anak saya jauh lebih indah daripada penampilan. Masya Allah. Wih,
cepat sekali hafal Quran. Hanya tempo 6 bulan sudah hafal 30 juz. Sekali tergantung kegigihan. Oh iya, saudara tahu gigi itu apa? Jangan mengacaukan dong, masa nasi belum makan. Gigih itu hanya amal soleh. Banyak yang lebih gigih ngapal-hafal. Yang bikin hafal maaf. Saudara, cepat sekali hafal. Alhamdulillah. Semuanya cuma karunia Allah. Banyak teman saya yang lebih gigih, mungkin pahalanya lebih banyak. Setiap orang dapat cobaan masing-masing. Ada yang dicoba oleh Allah dengan susah hafal, ada yang dicoba oleh Allah dengan ujian mudah hafal. Dua-duanya bisa jadi dosa, jadi pahala. Yang mudah hafal makin merunduk ke Allah, dapat pahalanya. Mudah hafal jadi ujub, dia gak dapat apa-apa, jadi ria. Demikian pula yang belum hafal tidak minder. Saya mah yang penting Allah melihat saya udah baca 80 kali belum hafal-hafal. Dan Allah udah tahu saya baca semua ini. Saya tidak mengatakan otak saya lemot. Tidak boleh kita kalau otaknya lemot. Udah bagus, hanya settingannya begitu kecepatannya. Jangan nyebut blow on, bodoh. Karena tidak ada yang diciptakan jelek oleh Allah, semuanya udah bagus. Hanya buat dia itulah pahalanya di sana. Enak kembali ke Allah semuanya. Pada saat kita kembali ke Allah semuanya, saat yang sama mengucap Alhamdulillah ala kulli hal, dalam segala keadaan. Orang yang tahu semua perbuatan Allah baik, dia tidak bisa membedakan senang, susah, puji, caci, sehat, sakit, karena semua dari Allah itu pasti baik. Coba, sakit baik buruk? Saudara takut ragu, nyebut buruk takut salah, nyebut baik. Coba digigit anjing, baik buruk? Jangan suka nyusahin orang. Maunya jawabannya apa? Nah itulah jawaban saya. Ada yang minta jodoh kan? Ya Allah, saya mohon padamu, beri saya jodoh. Wahai yang maha mendengar, saya pengen nikah. Hanya Engkau yang mengatur perjodohan. Setiap akhwat adalah ciptaanmu, milikmu, dalam genggamanmu. Please ya Allah. Pas keluar dari rumah, langsung ada yang terpikat kepada dia. Matanya berbinar-binar, langsung mengejar, menerkam, dan menggigit. Ya Allah, mengapa anjing betina ya Allah? Tapi pasti baik. Engkau udah tahu doa saya minta jodoh ya. Bawa ke rumah sakit, periksa, dirawat beberapa waktu. Akhirnya tahulah rahasia takdir, perawat jodohnya ya. Mudah Allah jaminkan jodoh. Sedangkan jodoh yang ditetapkan Allah adalah perawat. Supaya ketemu harus ada prosedur. Ini bukan main-main. Jadi memang perawat itu khusus bagian gigitan anjing. Oleh Allah diatur anjingnya juga nggak terlalu gede. Makanya jangan sebut ya. Tapi ya, yang belum punya jodoh tidak usah memikirkan teori ini karena beda-beda takdir. Mana ada yang gigit atau yang digigit anjing jangan GR.
Tidak identik jodoh. Tiap orang itu punya episode masing-masing, dan tiap takdir itu ada jalannya, ya. Nah, kita jangan keburu suudon dengan berkelok-keloknya takdir yang tidak cocok dengan keinginan kita. Pokoknya baiklah, Allah nggak pernah berbuat. Benar? Berapa banyak yang sekarang hadir di sini akibat takdir yang nggak cocok, ya? Karena ada bilik hutang bingung nggak sih? Gue di jalan selain kada lupa gitu. Saya tidak menyuruh saudara mengacungkan tangan, ya, nggak usah ngacung. Ya, saya pisang jodoh tuh ya, lu kadete ya. Tapi Allah yang ngatur semua. Jangan sampai menganggap tempat ini menjadi sumber, tapi sekedar jalan saja, ya. Jadi kalau kita ditimpa musibah, supaya tetap bersyukur, harus lihat kepada yang lebih baik. Tadi ketika silaturahim kepada ibu di KPAD, sedang nonton TV. Di TV itu ada seorang ibu yang tua, rumahnya gubuk, sangat-sangat sederhana dan terpencil. 16 tahun ingin punya anak, lalu lahirlah anak. Usia 3 tahun, anak sedang lucu-lucunya sakit panas, lalu diurut dan lumpuh. Aduh, tadi dan kurang bisa bereaksi normal. Lihat rumahnya, gubuk sederhana sekali. Lihat kasur, lihat bantal yang ada. Syukurnya bertambah-tambah sesudah lihat yang lebih baik. Lihat anak sakit, ingat anak-anak sendiri. Alhamdulillah, anak saya. Jadi kadang-kadang Allah mengingatkan karunia kepada kita dengan melihatkan pembanding. Karena kalau salah membanding, kufur nikmat. Kita kurang maju, lihat yang maju, demes langsung jadi kurang maju. Itu nyelap sendiri dan tidak memperpanjang hidup, kecuali memperpanjang masalah. Kufur nikmat. Gak apa-apa, hidupnya terserah Allah, ya. Mau seperti apa, yang penting berubah, bisa nafas normal, mencium bau-bauan standar dengan yang lain. Kan repot kalau nggak standar nanti. Itu bau pesing kata kita melatih. Repot nanti. Alhamdulillah, standar kan? Siapa yang kompakin syaraf hidup kita? Coba. Apa para orang tua sebelum melahirkan kompakan? Hati-hati ya, saya tukang dagang parfum. Tolong pas di sini manis, enggak jadi oleh Allah. Lidah segini sempitnya diatur sama nih. Manisnya di mana, apa itu coba kalau kita beda-beda lidahnya. Padahal segitu pahitnya, ya Allah menilegit. Paham standar ya. Siapa yang ngurus semua ini? Hanya Allah. Masya Allah. Nah hadirin, ayolah kita lihat ke bawah kepada yang lebih pahit. Karena sebetulnya nikmat Allah luas dan banyak, komplit. Tapi kita kufur nikmat karena sibuk dengan yang tidak ada. Masih ingat yang punya kambing 99, sibuk memikirkan kambing tetangganya yang kurus. Dan gemes, ini tetangga kurang ajar, dia gak mau jual kambingnya. Aneh, kambing dia 99 gak dipikirin, kambing orang dipikirin. Kenapa? Karena pengen 100. Aneh. Sudahlah hadirin, pernah dengar cerita yang zaman dulu itu, yang seorang tuan tanah mau udah beli banyak tanah, cuma ada satu gubuk yang
yang tidak mau dijual, jengkel sekali. Dia tengok, ternyata di gubuk itu sedang duduk sholat duha di atas sajadah. Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah. Sampai berlinang air mata. Si Tuhan tanah pun mau malah kayaknya bahagia gitu ya, nyebut alhamdulillah itu enak. Tok. Assalamualaikum, alhamdulillah ya Allah, waalaikumsalam, alhamdulillah. Kayak ini saya bertamu kedengaran betul, alhamdulillah ya Allah. Lihat alhamdulillah. Tanya, kenapa ke alhamdulillah? Saya lagi memikirkan karunia Allah yang tiada bertepi. Dikala orang bergelimpangan, tak ada tempat berteduh, Allah memberi saya tempat berteduh. Dikala orang lupa kepada Allah, Allah memberi saya sajadah tempat bersujud. Dikala orang tidak bisa tidur, saya bisa nyenyak. Dikala orang sulit air, ini saya punya gentong berisi air. Dikala orang sakit, saya sehat. Dikala orang ditutupi, dibuka aib, saya ditutupi oleh Allah. Alhamdulillah. Lalu kenapa ketika salam alhamdulillah, saya bersyukur pagi-pagi sudah ada yang mendoakan assalamualaikum ya Allah, ini nikmat. Itu kan doa salam. Ketika kedengaran, saya ingat telinga saya normal, alhamdulillah. Kelihatan ingat mata, alhamdulillah. Nah ini si Bapak tahu, hidup saya segala ada, tapi saya menderita karena saya nggak punya syukur. Pulang ke rumah sambil termangur, tahu yang membuat hidup kita menderita bukan karena kurang uang, bukan kurang harta, bukan kurang penghormatan, kurang syukur. Makanya hidup kita letih sekali, gelisah, sengsara. Tuh tadi kakek yang saya sebelin ngajarin, ternyata syukurlah yang membuat bahagia. Pak, syukur atau Bapak sadar mah. Aja tuh kakek tuh rumah banyak mau diapain daripada kosong. Udah tinggal di rumah kita, berikan makan cukup, udah berkah. Balik lagi, kek. Saya berterima kasih kakek sudah jadi jalan, mata hati saya terbuka. Sebagai ucapan terima kasih saya, mari kek pindah ke rumah saya. Di mana aja yang kakek mau silakan dijamin. Dasar orang gak tahu syukur, pergi sana. Kenapa kek? Mau dikasih yang bagus malah marah-marah. Rumah segede gini aja udah susah nyukurinnya, apalagi yang gede. Dasar gak tahu syukur, pergi. Beda dengan kita dari jauh ya. Kita mah rumah orang tuh tinggal 5 menit gede gitu. Atau pulang ke rumah jadi masuk peti kan. Baik, kita simak dulu pembacaan hadis dan Al-Quran ya. Ustaz Fuad dan Ustaz Yusuf akan membacakan. أعوذ بالله